Di balik setiap luka yang kita alami, di balik setiap kesabaran yang diuji, ada kekuatan agung yang sedang bekerja dengan sempurna. Sebuah hukum yang tidak pernah salah, tidak pernah terlambat, dan selalu menepati janji. Pernahkah kamu merasa bahwa segala kebaikan dan perjuanganmu seolah tak berbalas? Atau bahwa ketidakadilan terus menumpuk tanpa ada keadilan yang muncul? Saat itulah semesta mengajarkan kita pelajaran terindah, bahwa semua yang kita berikan, baik maupun buruk, akan kembali kepada kita, tepat pada waktunya. Mari kita telusuri bersama bagaimana hukum semesta yang agung ini mengalir dalam setiap detik kehidupan, menata setiap kejadian dengan keadilan yang tak pernah salah, dan menuntun kita untuk percaya bahwa tidak ada satupun hal yang sia-sia. Perjalanan ini bukan hanya tentang menunggu, tapi tentang memahami bahwa dalam kesabaran dan keteguhan hati terletak kekuatan luar biasa yang akan membawa kita pada kebahagiaan sejati. Bersiaplah membuka hati dan jiwa, karena hari ini kita akan mengupas tuntas misteri dan keindahan hukum semesta yang tak terlihat, namun selalu hadir untuk kita. Karena semua akan kembali tepat waktu. Bab 1. Hukum semesta tidak pernah tidur. Pernahkah kamu berpikir, mengapa orang-orang baik seringkali harus menelan luka yang dalam, sementara mereka yang berbuat curang justru melenggang dengan wajah penuh kemenangan? Kita sering terpaku pada apa yang terlihat di depan mata, padahal semesta punya mata yang jauh lebih tajam dari yang kita sangka. Hukum semesta tidak pernah tidur. Ia bekerja dalam senyap, mencatat setiap getaran niat, setiap energi yang dilepaskan, bahkan setiap pikiran yang berbisik tanpa suara. Semua ada dalam daftar yang tidak mungkin tertukar. Setiap langkah kita di bumi ini sesungguhnya sedang disaksikan oleh aturan yang tak kasat mata, aturan yang tak pernah salah menghitung apa yang menjadi milik siapa. Kadang kita merasa ingin menyerah, lelah berbuat baik karena balasan tak kunjung datang. Namun tahukah kamu, dalam diam semesta sedang menyiapkan panggung yang lebih megah untukmu. Balasan dari setiap kebaikanmu sedang dikumpulkan, sedang ditata rapi agar saat waktunya tiba, semua kembali kepadamu dalam bentuk yang lebih besar dari sekadar apa yang kamu minta. Semesta tidak pernah terburu-buru. Ia tahu kapan luka itu harus disembuhkan, kapan air matamu diganti dengan senyum kemenangan. Tapi seringkali, manusia tidak tahan dengan waktu, padahal sesungguhnya keajaiban itu tidak pernah terlambat. Kitalah yang terlalu sibuk menuntut semesta untuk bergerak sesuai keinginan kita. Jika kamu bisa melihat bagaimana energi itu bekerja, mungkin kamu akan menangis haru. Betapa setiap doamu yang lirih, setiap sabarmu yang tanpa pamrih, sedang berjalan perlahan di semesta, mencari jalan untuk kembali memelukmu. Tidak ada kebaikan yang sia-sia, tidak ada kesabaran yang hilang begitu saja. Bahkan ketika orang lain tidak tahu betapa besar perjuanganmu untuk tetap menjadi baik di tengah keburukan, semesta tahu. Dan ia tidak akan membiarkanmu kalah. Karena hukum semesta selalu menepati janjinya. Apa yang kamu beri pada dunia akan kembali padamu, cepat atau lambat. Namun jangan salah, balasan dari semesta seringkali tidak datang dari arah yang kita kira. Ia bisa datang lewat orang yang tak kita kenal, lewat kejadian yang tampak biasa saja, bahkan lewat kesulitan yang mengajarkan kita menjadi lebih kuat. Kadang hadiah itu bukan berupa harta, tetapi ketenangan batin yang tak ternilai, atau kekuatan untuk tetap berdiri meski dihantam badai. Itulah bentuk cinta semesta yang tidak selalu terlihat mewah, tapi menyembuhkan jauh ke dalam jiwa. Maka jangan hitung-hitungan dengan kehidupan. Lakukan kebaikan bukan karena ingin dibalas cepat, tetapi karena kamu percaya bahwa semesta tidak pernah salah dalam mengembalikannya. Dan jika hari ini kamu masih terluka, masih bertanya kenapa semua ini terjadi padamu, aku ingin kamu tahu, semesta sedang bekerja. Ia tidak pernah tidur. Ia tahu semua yang telah kamu lakukan, semua sabarmu, semua kebaikan yang kamu tanam, dan semua luka yang kamu sembunyikan rapat-rapat. Jangan takut, karena semua itu tidak hilang. Mereka hanya sedang berjalan pulang kepadamu. Dan saat waktunya tiba, kamu akan tahu bahwa setiap air mata yang jatuh, setiap perjuangan yang berat, telah menyiapkanmu untuk menerima balasan yang jauh lebih indah
dari yang pernah kamu bayangkan. Bab 2, waktu adalah sekutu semesta. Waktu seringkali menjadi musuh terbesar bagi hati yang lelah menunggu. Kita bertanya-tanya, sampai kapan harus bersabar, sampai kapan harus menahan diri, sementara hidup seolah berjalan tak berpihak. Tapi sesungguhnya, waktu bukanlah musuhmu. Ia adalah sekutu yang setia bagi hukum semesta. Karena dalam setiap detiknya, waktu sedang menyiapkan segala sesuatu untuk berada pada tempat yang seharusnya. Jika kamu menabur benih hari ini, maka waktu adalah ladang yang akan menumbuhkannya. Bukan karena semesta lambat membalas, tapi karena setiap hal indah butuh proses. Dan proses itu hanya bisa matang bersama waktu. Bayangkan jika semua yang kamu inginkan langsung datang begitu kamu memintanya. Mungkin kamu akan kehilangan makna dari perjalanan, atau bahkan tidak siap menerima keberlimpahan itu. Waktu tidak hanya menyiapkan hadiah untukmu, tetapi juga mempersiapkan dirimu untuk layak menerimanya. Ia menguji ketulusanmu dalam memberi, keikhlasanmu dalam menunggu, dan kekuatan hatimu untuk tetap baik meski balasan tak kunjung tiba. Karena semesta tidak ingin kamu sekadar mendapatkan, tapi menjadi pribadi yang dewasa dan bijak saat menerima. Banyak yang menyerah sebelum waktunya. Padahal di ujung tikungan itu, semesta sudah menyiapkan kejutan besar. Tetapi ketidaksabaran membuat mereka berpaling dan akhirnya kehilangan. Jangan biarkan itu terjadi padamu. Waktu mungkin tak selalu berbicara dengan bahasa yang kamu mengerti, tapi percayalah, ia sedang mengatur semua titik agar tersambung sempurna. Apa yang hari ini tampak hampa, bisa jadi esok adalah alasan untuk tersenyum bangga. Apa yang hari ini membuatmu menangis, bisa jadi besok adalah kisah yang kamu ceritakan dengan syukur. Ada yang berkata, keajaiban itu datang tepat waktu. Tapi yang sering kita lupa adalah, waktu siapa yang kita pakai untuk menilainya. Waktu manusia begitu terbatas dan sempit, tetapi waktu semesta luas tak berbatas. Ia tidak hanya memikirkan dirimu seorang, tetapi semua yang terhubung dengan takdirmu. Ia menyusun segala kemungkinan agar saat balasan itu datang, kamu benar-benar siap menerimanya tanpa rasa takut kehilangan lagi. Jadi jika hari ini kamu masih menunggu, tetaplah berdiri dengan kepala tegak. Lanjutkan kebaikanmu, rawat niat baikmu. Biarkan waktu menjadi teman seperjalananmu, karena ia sedang mempertemukanmu dengan versi dirimu yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap. Waktu tidak pernah menjadi lawan bagi orang yang hatinya sabar. Ia justru menjadi tangan semesta yang tak terlihat, membentuk hidupmu menjadi lebih indah dari yang pernah kamu doakan. Bab 3. Energi tidak pernah hilang. Pernahkah kamu merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata? Seperti perasaan hangat tiba-tiba atau kebetulan-kebetulan yang terasa terlalu sempurna untuk sekadar kebetulan. Itu bukan sekadar ilusi. Itu adalah bagian dari hukum semesta yang selalu bergerak di balik layar kehidupan. Semua energi yang kita pancarkan, baik atau buruk, tidak pernah menghilang begitu saja. Ia berputar di alam raya ini, mencari jalan untuk kembali ke sumbernya. Setiap pikiran, setiap kata, bahkan setiap perasaan kita adalah benih energi yang dilemparkan ke alam semesta. Dan semesta tidak pernah lupa siapa yang menanamnya. Seringkali kita merasa apa yang telah kita berikan lenyap begitu saja, seperti ombak yang datang lalu pergi. Tapi sesungguhnya tidak ada satupun kebaikan atau keburukan yang benar-benar pergi. Ia hanya menunggu momentum untuk kembali dalam bentuk yang setara dengan niat yang dulu melekat padanya. Jika kamu menabur cinta dan ketulusan, jangan khawatir jika yang kembali belum terlihat. Cinta dan ketulusan itu sedang menempuh jalannya sendiri, mungkin melalui jalur yang tak kamu kenal, namun pasti menuju padamu dengan wajah yang baru. Begitu juga dengan kebencian, kedengkian, atau pengkhianatan. Mereka juga sedang berkelana mencari pemiliknya untuk kembali dalam rupa yang sepadan. Semesta tidak bekerja berdasarkan logika manusia. Ia punya sistemnya sendiri yang jauh lebih adil dan lebih bijaksana dari yang bisa kita pahami. Karena itu, mereka yang hari ini tertawa di atas penderitaan orang lain tidak sedang menang. Mereka hanya sedang menabung malapetaka yang kelak akan datang dalam cara yang paling mengejutkan. Sedangkan kamu
Jika tetap menjaga energi baikmu meskipun dikhianati atau disakiti, maka semesta sedang menyiapkan kejutan penuh cahaya untukmu. Kadang bukan berupa harta atau jabatan, tetapi berupa ketenangan jiwa yang tak bisa dibeli siapapun. Kita hidup di antara pertukaran energi yang tak terlihat. Mungkin kamu berbuat baik kepada seseorang yang tak pernah membalas, tapi tiba-tiba di lain waktu, di tempat yang berbeda, kamu mendapatkan bantuan dari orang asing. Itulah cara semesta bekerja. Ia tidak terikat pada satu wajah atau satu tempat. Ia hanya terikat pada energi. Maka jangan pernah merasa sia-sia dalam memberi, karena apa yang kamu kirimkan akan kembali padamu. Mungkin lewat tangan yang tidak kamu kenal, tapi selalu dalam bentuk yang kamu butuhkan. Ingatlah selalu, energi tidak pernah hilang. Ia hanya berubah bentuk, berpindah tempat, dan menunggu waktu untuk kembali. Jadi rawatlah energimu. Pastikan apa yang keluar dari dirimu adalah sesuatu yang ingin kamu terima kembali. Karena cepat atau lambat, semua itu akan pulang. Dan semesta tidak pernah keliru memilih alamat. Bab 4. Kesabaran adalah pintu keadilan. Jika kamu pernah bertanya-tanya, mengapa keadilan terasa begitu jauh? Mungkin kamu sedang diuji untuk memahami bahwa keadilan sejati tidak bisa datang tanpa kesabaran. Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, bukan pula tanda bahwa semesta menunda balasan untukmu. Kesabaran adalah pintu yang harus kamu ketuk berulang kali sebelum semesta membukakan gerbang keadilan yang sesungguhnya. Karena tanpa kesabaran, manusia mudah terjebak dalam rasa dendam dan kecewa yang justru menurunkan frekuensi jiwanya. Dan semesta hanya mengembalikan apa yang sesuai dengan getaranmu. Lihatlah mereka yang terburu-buru ingin membalas, yang ingin segera melihat kejatuhan mereka yang berbuat salah. Apa yang sering terjadi? Mereka justru terperangkap dalam lingkaran kemarahan dan kebencian, kehilangan ketenangan, bahkan seringkali berakhir dengan luka yang lebih dalam. Karena balas dendam tidak pernah memberikan keadilan sejati. Hanya semesta yang tahu kapan saatnya kebenaran ditegakkan, kapan waktunya yang salah mendapatkan pelajaran tanpa campur tangan kita. Itulah sebabnya kesabaran menjadi kualitas langka yang hanya dimiliki jiwa-jiwa yang kuat. Kesabaran mengajarkan kita untuk mempercayai proses, mempercayai bahwa meskipun mata kita tak bisa melihat perubahan, semesta sedang bekerja di balik layar. Ia sedang menyusun kejadian, mempertemukan takdir, dan merancang cara-cara yang tidak bisa kita bayangkan untuk menegakkan keadilan. Kamu hanya perlu menjaga sikapmu. Jangan sampai energi buruk yang dilemparkan orang lain berhasil mengotori hatimu. Karena jika kamu biarkan itu terjadi, maka kamu telah kehilangan kemenanganmu sebelum waktunya. Ada keindahan yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang sabar. Keindahan berupa kedewasaan, berupa kekuatan batin yang tidak mudah goyah meski diterpa fitnah, kebohongan, atau pengkhianatan. Orang-orang yang sabar selalu tampak lebih tenang karena mereka tahu yang berhak membalas adalah hukum semesta, bukan ego mereka. Dan saat keadilan itu datang, rasanya jauh lebih manis daripada sekadar membalas dengan tangan sendiri. Jadi jika hari ini kamu masih bertanya-tanya kapan semua akan kembali adil, ingatlah, setiap kesabaranmu adalah batu pijakan menuju keadilan yang hakiki. Semesta tidak pernah lalai. Ia hanya ingin kamu cukup kuat untuk menerimanya dengan kepala tegak, bukan dengan hati yang penuh luka. Keadilan tidak datang untuk membalas dendam, tetapi untuk menyembuhkanmu dari luka yang pernah mereka berikan. Dan itulah puncak kemenangan yang sejati. Bab 5. Tidak ada getaran tanpa balasan. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana setiap getaran dalam dirimu, sekecil apapun, mempengaruhi apa yang terjadi di sekelilingmu? Mungkin kita sering mengabaikan perasaan yang melintas begitu saja. Entah itu marah, iri, kecewa, atau sebaliknya, penuh cinta, syukur, dan pengharapan. Namun ketahuilah, tidak ada satu getaran pun yang keluar dari dalam dirimu yang sia-sia. Setiap getaran adalah pesan yang kamu kirimkan kepada semesta. Ia tidak hanya mengendap di udara lalu menghilang, tetapi beresonansi mencari jalannya untuk kembali kepadamu dalam bentuk yang setara. Inilah sebabnya
Hukum semesta bekerja bukan hanya pada apa yang kita lakukan secara fisik, tapi apa yang kita rasakan dan pikirkan dalam diam. Banyak orang bertanya-tanya mengapa hidupnya begitu berat, penuh dengan kesialan, kegagalan, atau perasaan sesak yang tak kunjung reda. Tetapi mereka lupa bertanya pada diri sendiri, energi seperti apa yang telah mereka pancarkan selama ini? Apa yang ada dalam hatimu ketika kamu melihat orang lain sukses? Apakah ada rasa iri ataukah ada rasa syukur? Apa yang kamu rasakan ketika kamu kecewa? Apakah kamu menyimpan dendam ataukah kamu memilih melepaskannya dalam doa? Semua itu tanpa kita sadari menciptakan getaran yang kembali ke kita dalam bentuk pengalaman hidup yang kita jalani sekarang. Tidak ada getaran tanpa balasan. Apa yang kamu rasakan hari ini adalah hasil dari getaran yang kamu pancarkan kemarin, minggu lalu, atau bahkan bertahun-tahun yang lalu. Begitu pula dengan getaran hari ini, ia sedang menyiapkan apa yang akan kamu terima di masa depan. Jika kamu ingin hidup yang lebih tenang, lebih damai, lebih penuh kelimpahan, maka mulai dari hari ini, rawatlah getaran yang kamu lepaskan. Jadikan pikiran dan hatimu sebagai pusat dari energi yang baik, karena dari sanalah semesta mengenali siapa dirimu yang sebenarnya. Semesta tidak pernah menilai manusia dari penampilan atau kata-kata manis yang terucap di depan orang lain. Ia menilai dari apa yang keluar secara murni dari hatimu, dari apa yang kamu rasakan saat tak seorang pun melihatmu. Maka berhati-hatilah dengan setiap getaran yang kamu ciptakan dalam kesendirianmu. Bukan berarti kamu harus selalu sempurna, karena kita semua manusia yang bisa marah atau kecewa. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kamu mengelola energi itu agar tidak menjadi racun yang kembali menyakitimu di masa depan. Hari ini, aku ingin kamu merenung sejenak, energi apa yang sedang kamu kirimkan kepada semesta? Apakah ia pantas untuk kembali kepadamu? Jika belum, tidak apa-apa, kamu masih bisa memperbaikinya. Mulailah dari sekarang, dari pikiran terkecilmu, dari niat tersembunyimu. Karena cepat atau lambat, setiap getaran itu akan pulang. Dan semesta akan selalu tepat dalam mengantarkannya kembali kepadamu. Bab 6. Mereka tidak akan bisa menghindar. Di dunia ini seringkali kita melihat orang-orang yang berbuat curang, yang menginjak-injak orang lain, hidup seolah tanpa konsekuensi. Mereka berjalan percaya diri, menumpuk kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan dengan cara-cara yang penuh tipu muslihat. Sekilas mereka tampak menang, namun ketahuilah, tidak ada satu pun dari mereka yang benar-benar bisa menghindar dari hukum semesta. Mereka bisa bersembunyi dari manusia, mereka bisa mengelabui sistem dunia, tetapi mereka tidak bisa lari dari getaran yang telah mereka pancarkan. Semesta tidak membutuhkan pengadilan dunia untuk memberikan pembalasan. Ia punya caranya sendiri, lebih sunyi, lebih dalam, dan seringkali datang di saat yang paling tidak mereka sangka. Hukum semesta tidak bekerja dengan tangan yang terburu-buru. Ia membiarkan waktu berjalan, memberi kesempatan bagi mereka untuk sadar, untuk memperbaiki, untuk kembali pada jalan yang benar. Tapi jika kesempatan itu diabaikan, jika mereka terus menabur luka demi luka pada orang lain, maka semesta akan turun tangan. Tidak ada benteng yang bisa melindungi mereka dari gelombang energi yang mereka ciptakan sendiri. Bisa jadi mereka tidak langsung jatuh dari kursi mereka, tapi hidup mereka akan menjadi ladang kegelisahan, ketakutan tanpa sebab, dan kehampaan yang tidak bisa ditutupi dengan uang atau kuasa. Sungguh seringkali pembalasan semesta tidak datang dengan cara yang manusia harapkan. Tidak selalu dengan kemiskinan, tidak selalu dengan kehinaan yang terlihat. Kadang balasan itu datang dalam bentuk kehilangan yang tidak kasat mata, kehilangan makna, kehilangan ketenangan, kehilangan jiwa yang damai. Mereka akan hidup dikelilingi oleh orang-orang yang sama busuknya dengan mereka, saling menikam dalam diam, penuh curiga bahkan pada keluarga sendiri. Inilah hukuman paling sunyi namun paling kejam, dikelilingi oleh dunia yang mereka bangun dari kebohongan dan kebencian, hingga akhirnya mereka sendiri menjadi korban dari jebakan mereka sendiri. Karena itu, jika kamu pernah tersakiti oleh mereka, jangan habiskan hidupmu untuk menunggu balasan bagi mereka. Jangan biarkan hatimu keruh karena menunggu kejatuhan mereka.
Cukup tahu dan yakini bahwa hukum semesta tidak pernah lalai. Jika kamu sibuk memperbaiki dirimu, memperkuat energimu, dan melanjutkan hidup dengan hati yang bersih, maka kamu telah menang lebih dulu. Kemenanganmu bukan saat mereka jatuh, tetapi saat kamu bisa tersenyum tanpa beban, karena kamu tahu semesta berpihak pada orang yang hatinya tetap baik. Jadi biarkan mereka dengan jalannya. Jangan iri pada apa yang mereka miliki hari ini. Karena semua itu bisa menjadi kutukan jika didapatkan dengan cara yang kotor. Dan kamu yang tetap memilih jalan kebaikan meski terluka, akan menerima sesuatu yang jauh lebih berharga, jiwa yang utuh, hati yang bebas, dan kehidupan yang dilimpahi keajaiban yang tak bisa dihitung dengan angka. Karena pada akhirnya, tidak ada yang bisa lari dari hukum semesta. Semuanya akan kembali tepat waktu. Bab 7. Jangan mengutuk, tetaplah menanam. Dalam perjalanan hidup ini, seringkali kita tergoda untuk mengutuk mereka yang menyakiti kita, untuk mengutuk keadaan, bahkan mengutuk nasib yang tak kunjung berpihak. Padahal sesungguhnya, setiap kutukan yang keluar dari hati adalah energi gelap, yang justru akan kembali memeluk kita dengan bentuk yang lebih buruk. Kita lupa bahwa semesta tidak pernah membalas berdasarkan siapa yang paling keras berteriak, atau siapa yang paling sering mengeluh. Ia hanya merespon energi yang kita kirimkan. Jika yang kamu kirimkan adalah kutukan, maka itu pula yang akan kembali menyelimuti hidupmu. Tetapi jika yang kamu kirimkan adalah ketulusan dan doa, maka kebaikan yang akan menjadi takdirmu. Maka jangan buang waktumu dengan mengutuk mereka yang berbuat salah kepadamu. Tidak perlu membalas, tidak perlu berharap mereka jatuh di depan matamu. Alihkan energimu untuk terus menanam. Tanamlah kebaikan dalam setiap langkah. Tanamlah kesabaran di setiap ujian. Tanamlah keteguhan dalam setiap ketidakadilan yang kamu terima. Karena setiap benih yang kamu tanam hari ini akan tumbuh menjadi pohon yang kuat yang kelak menaungimu dari panasnya dunia. Dan saat orang lain sibuk mengutuk dan merusak, kamu sudah berada dalam naungan yang kamu tanam sendiri. Banyak orang mengira mereka akan bahagia jika orang yang menyakitinya jatuh. Tapi kenyataannya, kebahagiaan sejati tidak pernah lahir dari kejatuhan orang lain. Kebahagiaan datang saat kamu melihat dirimu sendiri tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, lebih utuh. Kebahagiaan datang saat kamu bisa memandang luka-luka lama tanpa lagi ingin membalas. Karena kamu tahu, semua sudah selesai, semua sudah kembali pada tempatnya lewat tangan semesta. Mereka yang berbuat jahat mungkin bisa kabur dari pengadilan manusia, tapi mereka tidak akan pernah bisa kabur dari pengadilan semesta yang jauh lebih adil dan teliti. Jadi, tetaplah menanam. Jangan pedulikan jika hari ini tanammu belum berbuah. Jangan hiraukan jika orang lain tertawa di atas kesabaranmu. Karena saat panen itu tiba, kamu tidak hanya akan mendapatkan buah dari kesabaranmu, tetapi juga kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Dan kedamaian itu hanya bisa diraih oleh mereka yang memilih untuk menanam, bukan oleh mereka yang sibuk mengutuk. Ketahuilah, semesta selalu mencatat dengan detail. Apa yang kamu lepaskan akan kembali, baik itu kutukan atau kebaikan. Maka pilihlah dengan bijak apa yang ingin kamu kirimkan ke dunia. Karena dunia ini hanyalah cermin yang hanya memantulkan apa yang kita pancarkan. Jika yang kamu pancarkan adalah cahaya, maka dunia pun akan membalasmu dengan terang yang tak pernah padam. Bab 8. Alam raya selalu mendengarkan. Kita sering merasa sendirian dalam perjuangan hidup ini. Saat dunia terasa gelap, saat hati terasa sepi, kita bertanya, adakah yang benar-benar peduli? Tapi ketahuilah, di balik kesunyian yang kita rasakan, alam raya selalu mendengarkan. Ia tidak tuli terhadap bisikan hati yang paling pelan sekalipun. Alam ini seperti ruang gema yang besar. Setiap keluh, harap, doa, bahkan tangisan yang tidak pernah keluar dari bibir, semuanya direkam oleh semesta. Ia tidak pernah lalai, tidak pernah tertidur. Semua itu dikembalikan kepada kita dalam bentuk yang kadang tidak kita duga, namun selalu sesuai dengan getaran yang kita kirimkan. Alam raya memiliki cara berbahasa yang berbeda dengan manusia. Ia tidak menjawab dengan kata-kata, tetapi dengan peristiwa, dengan pertemuan, dengan kebetulan yang tiba-tiba bermakna. Ia menyusun semua itu dalam jalur-jalur takdir
yang hanya bisa kita pahami setelah semuanya berlalu. Mungkin hari ini kamu tidak melihat jawabannya, tetapi suatu saat kamu akan tersenyum, menyadari bahwa semua yang kamu rasakan dan ucapkan dulu telah didengarkan dan dijawab dengan cara yang paling sempurna. Karena semesta bekerja dengan ketepatan yang tidak bisa dipercepat atau diperlambat. Seringkali mereka yang penuh syukur dan sabar adalah mereka yang tanpa sadar mengundang lebih banyak keajaiban dalam hidupnya. Kenapa? Karena mereka menjaga getaran yang selaras dengan alam raya. Mereka tidak melawan dengan kebencian, mereka tidak menuntut dengan kemarahan. Mereka berdoa, berharap, lalu menyerahkan waktunya kepada semesta. Dan semesta pun menjawab dengan kelimpahan yang lembut, dengan kejutan-kejutan yang datang saat mereka telah siap menerimanya. Jika kamu ingin menjadi seperti mereka, maka latihlah hatimu untuk berbicara dalam bahasa semesta, bahasa yang tenang, penuh kasih, dan penuh keikhlasan. Jangan pernah remehkan apa yang kamu rasakan dalam kesunyian. Jangan pernah berpikir bahwa semesta tidak peduli hanya karena manusia di sekitarmu acuh. Justru saat semua orang tak lagi mengerti, saat itu alam raya menjadi saksi setiamu. Setiap air mata yang jatuh tidak pernah sia-sia. Ia menjadi pesan yang dikirimkan ke penjuru langit. Dan pesan itu selalu menemukan jalannya untuk kembali sebagai jawaban yang kamu butuhkan. Meskipun dalam bentuk yang seringkali berbeda dari harapanmu. Ingatlah, kamu tidak pernah sendirian. Alam ini hidup, semesta ini bernafas, dan setiap sudutnya penuh dengan energi yang bergerak mendengarkan kita. Maka jaga kata-katamu, jaga isi hatimu. Karena setiap kali kamu berbicara kepada dirimu sendiri dalam kesunyian, kamu sebenarnya sedang berbicara kepada alam raya. Dan apa yang kamu bisikkan di dalam hati akan tumbuh menjadi kenyataan di waktu yang paling tepat. Bab 9. Keteguhan hati menjadi cahaya di tengah gelap. Ketika dunia terasa berat dan segala sesuatu seolah menentang langkahmu, di saat itulah keteguhan hati diuji. Bukan hanya sekadar bertahan, tapi bertahan dengan keyakinan bahwa setiap perjuangan memiliki makna yang dalam. Keteguhan hati bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang selalu bangkit kembali, meskipun luka dan rasa sakit telah menorehkan jejaknya dalam jiwa. Dalam keheningan yang paling sunyi, keteguhan itulah yang menjadi cahaya kecil yang menerangi jalanmu, memberi harapan saat semua tampak hilang. Sebuah hati yang teguh tidak mudah goyah oleh angin cobaan atau badai fitnah. Ia tahu bahwa takdir tidak bisa diubah dengan amarah atau putus asa. Ia memilih untuk berdiri meskipun dunia mengabaikannya. Ia memilih untuk percaya meskipun tidak ada yang membenarkan. Keteguhan seperti ini adalah bahasa semesta yang paling dihargai karena ia menunjukkan bahwa kamu tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik atau intelektual, tapi juga kekuatan batin yang murni dan tulus. Kamu mungkin pernah merasa sendiri dalam perjuangan ini, seperti sedang berlari di lorong panjang yang gelap tanpa cahaya di ujungnya. Tapi ketahuilah, setiap langkahmu yang penuh keteguhan sebenarnya sedang mengukir jalur menuju cahaya itu. Semesta tidak pernah membiarkan jiwa yang tulus berjuang tanpa hasil. Ia sedang menyusun rangkaian kejadian agar kamu sampai pada titik di mana segala usaha dan kesabaranmu akan dibayar lunas. Bukan hanya dengan kebahagiaan duniawi, tapi juga dengan damai yang tak ternilai. Jangan biarkan kegelapan hari ini mengaburkan pandanganmu. Karena bahkan bintang-bintang pun bersinar paling terang di malam tergelap. Keteguhan hatimu adalah bintang itu, cahaya yang tak akan padam meski dunia berusaha memadamkannya. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan melihat bahwa setiap luka, setiap air mata, dan setiap detik kesabaran telah membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih siap menerima keajaiban. Jadi, tetaplah teguh. Biarkan keteguhan hatimu menjadi saksi bahwa kamu memilih untuk percaya pada hukum semesta yang adil dan sempurna. Karena pada akhirnya, hanya jiwa yang teguh yang bisa merasakan keindahan kemenangan yang sesungguhnya. Kemenangan yang datang bukan hanya dari apa yang dunia beri, tapi dari damai yang bersinar dalam batin. Bab 10. Semua akan kembali tepat waktu. Saat kita menapaki kehidupan ini, seringkali rasa ragu dan gelisah menghantui hati, bertanya kapan semua akan kembali kepada kita. Namun percayalah, semua yang terjadi di semesta ini berjalan dengan irama yang sangat sempurna.
meskipun terkadang sulit untuk kita pahami. Hukum semesta tak pernah salah. Ia seperti arsitek agung yang merancang setiap sudut kehidupan dengan ketelitian yang tak tertandingi. Tidak ada satu pun benih kebaikan atau kejahatan yang hilang tanpa jejak. Semua akan kembali, bukan lebih cepat ataupun lebih lambat, tapi tepat di waktu yang telah ditentukan. Ketepatan waktu semesta bukanlah kebetulan, melainkan perwujudan dari keseimbangan yang dijaga dengan penuh cinta dan kesabaran. Dalam kesunyian dan kesendirian, semesta sedang mengerjakan hal-hal besar untukmu. Mungkin kamu belum melihat buah dari perjuanganmu. Mungkin kamu merasa lelah menunggu keadilan, tetapi yakinlah, perjalanan ini bukan tanpa arah. Setiap detik kesabaranmu adalah modal yang berharga yang akan membuat hasil akhirnya lebih bermakna dan penuh berkat. Seringkali kita ingin segala sesuatunya cepat selesai, ingin melihat hasil dengan segera, tanpa menyadari bahwa tergesa-gesa justru membuat kita kehilangan pelajaran berharga. Semesta mengajarkan kita untuk berserah, untuk mempercayai proses yang tak kasat mata. Proses itulah yang menyiapkan kita menjadi pribadi yang lebih bijak, lebih kuat, dan lebih siap menerima anugerah yang datang. Karena pada akhirnya, bukan sekadar hasil yang penting, melainkan bagaimana kita tumbuh dalam proses menantinya. Jangan biarkan kegelisahan menguasai hatimu saat jawaban belum tiba. Tetaplah menebar kebaikan, tetaplah sabar, dan tetaplah percaya pada keadilan semesta yang agung. Karena segala yang kamu berikan, entah dalam bentuk cinta, doa, ataupun ketulusan, akan kembali padamu dalam bentuk yang jauh lebih indah dari apa yang kamu bayangkan. Waktu akan menjadi saksi bahwa kamu tidak pernah sia-sia menunggu dan berjuang. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan memahami bahwa segala perjuangan, segala kesabaran, dan segala doa itu bukan hanya mengubah nasibmu, tapi juga mengukir jalan bagi kehidupan yang penuh damai dan kebahagiaan sejati. Semua akan kembali tepat waktu. Itulah janji semesta yang tak pernah mengingkari kata-katanya. Percayalah, hukum semesta tidak pernah salah dan tidak pernah terlambat. Apa yang kamu tanam hari ini akan berbuah pada waktu yang tepat, kadang dalam bentuk yang tak terduga, tapi selalu penuh berkah. Teruslah berbuat baik, bersabar, dan jaga getaran hatimu tetap murni. Karena pada akhirnya, semua akan kembali kepadamu dengan cara yang lebih indah daripada yang pernah kamu bayangkan. Tetaplah kuat, tetaplah percaya, dan biarkan semesta menuntun langkahmu menuju kehidupan yang penuh kedamaian dan keajaiban.